Kupikir menikahinya adalah akhir dari segalanya. Tapi ternyata, di balik satu kakinya yang hilang, tersembunyi kekuatan yang menyelamatkan hidupku. Hai, selamat datang di channel YouTube Cerita Fiksi Cinta. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena setiap kisah punya pelajaran, dan cinta sejati sering datang dari arah yang tak kita duga. Namaku Rara. Aku lahir dan besar di kota. Bisa dibilang, hidupku cukup baik. Aku bekerja sebagai desainer interior. Karierku sedang naik-naiknya waktu itu. Klien datang silih berganti. Mimpiku sederhana, sukses, mandiri, dan menikah dengan pria selevel. Tapi hidup ternyata tidak pernah menanyakan rencanaku. Ayahku jatuh sakit keras. Organ tubuhnya mulai gagal satu demi satu. Dan aku, satu-satunya anak yang harus menanggung semua. Biaya rumah sakit, obat, perawatan. Aku menjual hampir semua barang berhargaku. Tapi tetap saja, itu tak cukup. Lalu datang tawaran itu. Dari seorang sahabat ayah. Katanya, dia bisa bantu membayar utang dan biaya rumah sakit, asal aku bersedia menikah dengan keponakannya. Namanya Andra. Tinggal di desa, hidup sederhana, dan satu hal lagi, dia disebut sebagai pria cacat. Aku menolak, awalnya. Tapi ketika kulihat ayah semakin lemah, aku menyerah. Aku setuju, meski aku tak mengenalnya, dan bahkan belum pernah melihat wajahnya. Hari pernikahan itu datang seperti mimpi buruk. Aku mengenakan kebaya sederhana, tanpa senyum, tanpa harapan. Dan ketika kulihat Andra, dia berdiri dengan tongkat kayu, kaki kirinya tak ada. Aku menunduk, menolak, menatap matanya. Hatiku berteriak, "Tuhan, apakah ini hukuman untukku?" Kami tinggal di sebuah rumah kayu kecil di desa. Sejuk, tenang, dan sangat asing bagiku. Tak ada mall, tak ada kafe, tak ada teman. Hanya suara jangkrik dan bau tanah setiap malam. Andra tak banyak bicara. Ia hanya menyapaku secukupnya. Menjauh saat aku menangis diam-diam di kamar. Aku merasa hampa. Sendiri. Terjebak. Setiap malam, aku menatap langit-langit dan bertanya, kenapa aku? Kenapa hidupku berubah drastis seperti ini? Kupikir, menikahinya adalah kutukan. Tapi aku belum tahu bahwa hidup justru sedang menuntunku ke arah yang sama sekali tak kuduga. Hari-hari di rumah kayu itu berjalan lambat. Seperti waktu ikut tertidur bersama angin dan suara daun. Andra tetap diam, tapi selalu bangun paling pagi. Ia menyapu halaman, mengganti air galon, mengecek atap rumah. Dengan satu kaki dan tongkat kayunya, ia melakukan semuanya sendiri. Tanpa keluhan, tanpa suara. Aku masih sibuk dengan kesedihanku. Mengeluh dalam hati, menyalahkan nasib. Aku duduk di beranda, memandangi sawah, tapi bukan keindahan yang kulihat, hanya kesepian dan kehilangan. Yang membuatku heran, setiap kali kami ke pasar, ke balai desa, atau hanya lewat di jalan kecil, orang-orang selalu menyapa Andra dengan hormat. Mereka tersenyum, menepuk bahunya, memanggilnya Mas Andra. Anak-anak kecil berlarian memeluknya. Orang-orang tua menyodorkan hasil kebun. Aku melihatnya dari samping dan diam-diam bertanya, siapa sebenarnya lelaki ini? Kenapa orang-orang desa begitu menghormatinya? Padahal dia tak banyak bicara, tak pernah pamer, tak punya mobil, tak punya rumah mewah, dan hanya punya satu kaki. Rasa penasaran itu mulai mengusikku, tapi juga menyulut iri yang aneh. Kenapa aku, si gadis kota, yang punya gelar dan pengalaman, malah merasa seperti bayangan di belakangnya? Aku mulai memperhatikan. Ternyata Andra sering membantu warga, memperbaiki genteng bocor,
mengantar anak sekolah yang orang tuanya tak mampu. Bahkan diam-diam membelikan beras untuk nenek-nenek yang hidup sendiri. Semua itu ia lakukan dengan diam, tanpa sorotan, tanpa kamera, tanpa mengharapkan ucapan terima kasih. Aku malu, tapi aku terlalu keras kepala untuk mengakuinya. Aku masih menutup diri, masih merasa aku yang seharusnya lebih. Sampai suatu malam, saat listrik padam dan aku mencari lilin di bawah tempat tidur, tanganku menyentuh sesuatu yang keras, sebuah kotak kayu tua, dan di dalamnya tersembunyi jawaban yang selama ini aku cari. Kotak kayu tua itu berdebu dan berat. Tanganku sempat ragu saat membuka pengaitnya. Tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Ketika tutupnya terbuka, mataku langsung menangkap lembaran-lembaran surat yang dilipat rapi. Ada juga beberapa foto dan sebuah medali berwarna emas tua. Aku mengambil satu surat paling atas. Tulisannya rapi, bersampul resmi, dari Kementerian Pertahanan. Hatiku berdebar. Aku membaca pelan-pelan, tak ingin melewatkan satu kata pun. Surat itu berisi ucapan terima kasih dan penghargaan atas tindakan luar biasa seorang perwira muda bernama Andra. Di situ tertulis, dalam kondisi bencana alam besar, Letnan Andra Saputra menyelamatkan puluhan anak-anak dari bangunan sekolah yang hampir runtuh. Aksi tersebut menyebabkan luka serius dan mengakibatkan amputasi kaki kirinya. Tanganku gemetar. Kusentuh lembaran itu berulang kali, seolah ingin memastikan ini nyata. Foto berikutnya memperlihatkan Andra berdiri gagah, masih dengan dua kaki, mengenakan seragam militer, dikelilingi anak-anak kecil yang tersenyum sambil menggenggam boneka. Dan satu foto lagi, bersama seorang tokoh penting negeri ini. Mereka bersalaman, dan Andra terlihat begitu muda, begitu hidup. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Selama ini, aku tinggal bersama seorang pahlawan, dan aku memperlakukannya seperti beban. Ia tak pernah bercerita, tak pernah memamerkan apapun, tak pernah menyalahkan siapapun. Padahal, luka yang ia simpan jauh lebih dalam dari apa yang terlihat. Aku meletakkan kembali surat-surat itu dengan hati yang bergetar. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku hanya menatap langit-langit rumah kayu kami, yang kini terasa seperti istana paling sunyi dan sakral di dunia. Aku merasa sangat kecil dan jahat. Bagaimana bisa aku menghakimi seseorang dari fisiknya, tanpa tahu isi hatinya? Sejak malam itu, pandanganku pada Andra berubah. Meski aku belum berani bicara langsung, aku mulai memperhatikan cara jalannya. Bukan karena satu kakinya hilang, tapi karena keberanian yang ia bawa di setiap langkah. Tapi hidup, seperti biasa, tak pernah berhenti menguji. Beberapa minggu kemudian, justru aku yang tumbang. Awalnya hanya pusing biasa. Lalu tubuhku menggigil, napasku sesak, dan suhu tubuhku terus naik. Aku tak sanggup berdiri. Rasanya seperti tubuhku melayang, tapi juga terperangkap dalam api. Aku ingat samar-samar suara langkah cepat Andra di rumah, lalu kain dingin di dahiku. Seseorang yang mengganti pakaianku, memberi minum dengan sendok kecil, dan tangan yang menggenggam tanganku dalam diam. Aku terbangun tengah malam. Kepalaku masih berat, tapi mataku sempat menangkap pemandangan yang membuat hatiku tercekat. Andra duduk di lantai, di pojok kamar. Tongkat kayunya disandarkan ke dinding, dan ia sedang menangis. Tangis yang pelan, nyaris tak bersuara. Tapi, dari cara tubuhnya membungkuk, aku tahu, itu tangisan yang dalam, yang bukan hanya keluar dari mata, tapi dari luka yang dipendam lama. Aku ingin memanggil namanya, tapi suaraku tak keluar. Hanya air mata yang jatuh begitu saja di sudut mataku. Dan untuk pertama kalinya, aku ingin menggenggam tangannya. Bukan karena kasihan, tapi karena aku butuh dia.
Pagi harinya, aku sadar tubuhku mulai membaik. Andra menyuapiku bubur hangat. Lalu ia mengelus pelan kepalaku sambil berkata, "Kalau kamu mau marah, marahlah. Tapi jangan simpan sendiri. Tubuhmu bisa kalah kalau hatimu terlalu penuh." Aku hanya menangis saat itu, tak bisa berkata apa-apa. Dan Andra hanya tersenyum kecil, seolah semuanya baik-baik saja, padahal aku tahu dia baru saja menjual motornya untuk beli obat dan biaya ke klinik terdekat. Motor satu-satunya yang dulu sering ia pakai mengantar bantuan ke warga. Motor itu dijual tanpa aku tahu. Aku merasa hatiku pecah jadi serpihan kecil. Bukan karena aku sakit, tapi karena untuk pertama kalinya aku benar-benar melihat Andra. Bukan sebagai lelaki cacat, tapi sebagai manusia yang utuh, yang diam-diam berdiri paling tegak, meski hanya dengan satu kaki. Dan saat itu, aku sadar, aku mencintainya. Perasaan itu datang tanpa aba-aba, seperti hujan pertama setelah kemarau panjang. Tak berbunyi, tapi meresap ke dalam tanah hatiku yang selama ini kering dan keras. Hari-hari setelah aku sembuh terasa berbeda. Aku mulai bicara lebih banyak dengan Andra. Bukan basa-basi, tapi dengan rasa ingin tahu dan rasa ingin dekat. Aku mulai membantu memasak, meski dapurnya hanya tungku kayu. Aku ikut menjemur pakaian, ikut menyapu halaman, ikut menanam cabai di belakang rumah. Dan setiap kali aku mencuri pandang padanya, aku bertanya dalam hati, bagaimana mungkin aku dulu tak melihat cahayanya? Sampai pada suatu sore, aku memberanikan diri bicara. Kami duduk di beranda. Matahari turun perlahan, menyorot pepohonan yang bergoyang pelan. Aku berkata pelan, "Andra, maaf ya, untuk semuanya. Untuk cara aku memperlakukanmu. Untuk prasangka-prasangka bodohku." Ia menoleh, tersenyum, dan hanya menjawab, "Aku tahu kamu belum siap waktu itu. Makanya aku sabar." Kalimat itu seperti selimut hangat yang membungkus seluruh tubuhku. Tidak ada kemarahan, tidak ada tuntutan. Hanya penerimaan dan cinta yang dewasa. Hari itu juga aku tahu, aku tidak hanya ingin tinggal bersamanya. Aku ingin hidup bersamanya. Kemanapun kaki itu membawaku, meski hanya satu, aku akan ikut. Beberapa bulan kemudian, kami pindah ke kota. Bukan untuk mencari kemewahan, tapi untuk berbagi. Andra diundang untuk bercerita di berbagai tempat. Tentang keberanian, tentang keikhlasan, tentang kehilangan yang tak pernah membuatnya menyerah. Dan aku menemani dari samping, menatapnya dengan bangga. Karena lelaki yang dulu kupikir sebagai hukuman, ternyata adalah hadiah paling besar dalam hidupku. Kini aku tak lagi melihat tongkat kayu itu sebagai tanda kelemahan, tapi sebagai saksi bahwa cinta sejati kadang datang dalam bentuk yang tak sempurna di mata dunia, tapi utuh dalam rasa yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Karena ternyata cacat itu bukan di tubuh, tapi di hati yang tak mau melihat kebaikan orang lain. Dan aku bersyukur, karena dulu aku memilih untuk bertahan, bukan lari. Kalau cerita ini menyentuh hatimu seperti halnya menyentuh hatiku saat menuliskannya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, karena akan selalu ada kisah lain tentang cinta, kehilangan, harapan, dan kekuatan hati manusia yang sering kita lupakan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Semoga hatimu tetap hangat dan jiwamu selalu dikuatkan oleh cinta.